Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus pada saat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan sebagian renungan dari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menerimanya dengan sungguh-sungguh. Jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku-Mu yang taat akan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami agar kiranya Tuhan hati dan pikiran kami terfokus dan tertuju bahkan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala doa-doa kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya untuk saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya juga. Selamat malam saya ucapkan. Langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan kita di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Saya mengambil tema yaitu belajar memahami jalan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, adalah tidak mudah memahami bahkan mengerti jalan-jalan Tuhan itu seperti apa di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 juga berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, karena tak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, bahkan kehendak kita dan rencana kita, tetapi seringkali kita memaksa kemauan Tuhan itu seperti apa. Jalan Tuhan itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, emang sulit untuk dimengerti, tetapi jika kita mau belajar memahami jalan kehendak Tuhan, ketika kita fokus, hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Pasti ketika kita memahami jalan duniawi, kita berpikir secara duniawi, kita akan merasakan kekecewaan, sakit hati, bahkan kita merasakan keterpurukan yang ada. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seperti contohnya juga ya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan Yesus. Ingat, ketika kita tidak mengalami bahkan mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman bersama Yesus. Dengan memahami jalannya, dengan kita mengikuti proses yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan semakin mengenal pribadinya. Pribadi itu berarti kita mengenal dia secara intim, kita mengenal dia secara pribadi, kita benar-benar mengenal Yesus. Dikatakan juga di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Amin, puji nama Tuhan.
sungguh indah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walau kita tidak mengerti semua jalan Tuhan, namun satu hal yang kita percaya, ada rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk kita jalani, terasa berat untuk kita pahami, selalu ada rencana yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan dapat menguatkan kita untuk kita terus percaya di dalam tangan Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan firman Tuhan kita dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar memahami jalan Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan rencana, bahkan rancangan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami umatnya. Biarlah ya Tuhan renungan firman Tuhan ini dapat terus kami pegang, dapat terus kami realisasikan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan, bahkan menjadi pengharapan di dalam sumber kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami tidak memikirkan hal-hal duniawi. Ajar kami ya Tuhan untuk kami senantiasa hidup kami terfokus dan tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi kehidupan kami ya Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami untuk kami taat kepada Engkau, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, bahkan berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, ya kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami besok dengan keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.